pelajaran kita bagaimana kita lakukan. Mengalir aja Pak ya? Ya, mengalir aja. Jadi pada kesempatan ini yang kita mencapai selamat datang dan Pak Polsek ya, karena masalah kita masih diberi nafas mungkin sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat berbahagia ini ini. Tujuan dari Indonesia akan sekolah dulu. Nah, nanti kita ikut ya. Semuanya mungkin berapa aja itu ada. Dari budaya, saya silakan Pak. Dari mahasiswanya ini. Mumpung ketemu nanya-nanya. Terutama yang sangat pada saat itu tuh burdah itu. Ini Pak satu bukti bahwa Pegayaman itu berumur itu. Lihat burdah ini Pak. Penampilan burdah, lagunya yang sangat klasik yang tidak bisa sekarang kita hafalkan dalam waktu sejenak. Burdah itu aduh lagunya ada namanya Kampar lagunya Pak. Berarti yang bawa orang kampung belakangan apakah itu sekalian masuk itu sekarang waktu Priaji ke Pakistannya kembali nanti beda era. Kalau dari Belambang aja di 1648. Jadi kalau ke Pakistan setelah gel-gel, setelah ininya, gel-gel yang pertama kan. Jadi secara keseluruhan dulu tanah di Pegayaman kan milik Pegayaman. Cuman karena keadaan, keterpaksaan, terjual kan ada sebagian yang tanggung. Termasuk yang di Pancisari itu. Yang orang bahasa Bali-nya ada legam tanah lagi Pegayaman itu. Mendangin margi, orang tua dulu kan membagi wilayah sederhana. Mungkin Pegayaman ini juara satu masjid bersejarah disebabkan karena usia Pegayaman ini yang sudah berabad-abad, tapi agamanya tuh murni, tidak kena pengaruh budaya. Biasanya kalau di Jawa ada namanya kejawen, Islam kejawen. Di sini ya Islam. Cari dasar hukum detailnya tentang masalah najis yang paling kecil anak-anak tahu. Dan tidak ada pengaruh sesajen yang berbau budaya. Jadi orang Pegayaman bisa membedakan mana ibadah dan mana budaya. Oh ini ketika kau ke masjid ini loh, sekalipun di masjid nanti ada budaya, dia budaya bukan ibadah. Sebab ada yang mirip-mirip kan tidak? Tahlilan yang ucapan la ilaha illallah itu budaya lah. Yang ditahlilkan kalimat tauhid yang ditahlilkan menjadi budaya. Yang ibadah mana? Sholat itu. Jadi kita diajari untuk membedakan mana ibadah yang memang ubudiyah dan mana muamalah, mana budaya. Semua kalau ngasih sejarah berdosa deh Pak kalau tidak ngasih secara semua terbuka. Jadi kalau betul-betul dari dasar, apalagi yang saya selalu nantang itu sama mahasiswa. Pak sudah, wah belum kau itu tanya lagi apa? Artinya sebatas yang mampu saya jawab, saya jawab. Sehingga Bapak apa yang Bapak dapatkan ketika menulis itu betul-betul validitas datanya juga. Makanya Pak Rajab, buku ini sudah dibedah sama dua profesor, Pak Swite dan Pak Bandem. Sampai Pak Bandem udah nyerah gini, udah diangkat buku ini. Ini role model udah buku. Karena yang membuat saya gitu. Artinya yang penduduk asli ini bukan katanya lagi. Saya curhat di buku itu. Gitu. Apa yang ada itulah di Pegayaman gitu. Bukan lagi transferan data kan gitu. Pak Bandem, saya kan di bedah itu di kantor DPD Pak. Berdua langsung itu kehormatan luar biasa dua profesor. Ya saking bisa kita jadi mempitakan mengenai ide akulturasi budaya lain di Pegayaman pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Bali itu. Jadi kita kan tahu bahwasanya desa Pegayaman ini terjadi akulturasi budaya dengan Bali. Nah, jadi penggunaan wayang di Komandan Gatot itu apakah masih digunakan hingga saat ini? Apakah sudah tergerus zaman kan bisa jadi penggunaan nama Bali itu menjadi hilang Pak? Apakah nama-nama itu masih digunakan di desa Pegayaman? Semua Pak. Wayan Nengayoman Kentung itu kalau menurut di Pegayaman itu tidak mempengaruhi iman. Tidak mempengaruhi imannya, keyakinan tentang beragama. Sebab itu adalah masalah urutan.
urutan nama wayan yang pertama, nengah, yang kedua nyoman ketut. Dan sampai sekarang itu masih ada. Termasuk itu tadi saya di keluarga saya. Saya makanya kemarin saya kan punya anak 5, wayan, nengah, nyoman ketut. Saya pengen yang biar nggak wayan lagi, biar nggak ketut lagi. Saya pakai Agung. Agung kan masih ciri khas Bali kan. Kayak saya kasih nama yang serem itu anak saya nomor 5 ini Agung Harma Genta Buana. Wah, saya pengen anak saya itu menjadi orang yang gede dan bisa bertahan di mana-mana. Makanya namanya saya kasih Agung Harma Harto Palma, nama saya dan istri Genta Buana. Nah ini tetap jadi nama, cuman sekalipun dia punya anak 20 di Pegayam ya tidak ada lagi wayan tanggal ya, kecuali satu kesepakatan apa gitu. Tapi kadang-kadang lucu dilihat kok ada wayan 2 di anaknya gitu. Nah, jadi ciri khas di Pegayaman untuk nama wayan nengah nyoman ketut, ketutnya terus. Ketut yang keberapa gitu. Banyak dulu istrinya orang Pegayaman kan bisa 4. Kalau mau kawin lagi ceraiin 1. Kawin lagi biar jangan punya istri 5 kan, nggak boleh kan. Makanya punya anak berapa? 20, 25 punya anak. Sekarang ada punya anak 15 masih ada. Satu pertanyaan untuk Pak, kalau kita melihat perkembangan generasi muda saat ini dengan apa yang Bapak sampaikan, masyarakat Pegayaman berusaha mempertahankan, ini trennya seperti apa kira-kira Pak untuk anak-anak generasi muda kita? Apakah adaptif itu dengan perkembangan atau cenderung konservatif karena memang dari orang tua masih tetap mempertahankan? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya masukkan burdah itu ke Bangar SD. Ada 2 Pak, ada hadrah dan burdah. Hadrah itu yang menari, menari pakai rebananya 7 sampai 10, kemudian yang menari sampai 50 orang. Ini kita regenerasikan di SD Pak. Kita lombakan di SD. Oh malah antusias anak-anak itu Pak, oh, gayanya luar biasa, kacamata gini, hadrah. Kemudian yang berat itu memang burdah. Pertama berat lagunya, kedua berat alat pukulnya, itu bisa sampai 15 kilo beratnya kan. Nah itu yang berat. Melatih lagu itu juga luar biasa beratnya. Kalau di hadrah bedanya lagunya lagu yang biasa-biasa, lagu selawatan yang sekarang. Tapi kalau lagu burdah memang berat, ciri khasnya memang berat itu. Dan tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah lagi. Burdah itu memang begitu pakemnya. Nah artinya cara menjawab tantangan zaman, ya sudah anak-anak sekarang dengan kondisi modernisasi teknologi ya sudah berkembang aja. Jangan halangi mereka menggunakan HP. Sebab HP itu sudah sebuah keniscayaan sekarang ada gitu loh. Dan kalau tidak pakai pegang HP begitu kan anak-anak kita kayak jadul gimana ya? Kayak kuper gitu loh kalau tidak. Cuma kita bisa membatasi diri. Itu bagaimana? Sebab bahaya juga kalau terlalu di HP. Nah, menjawab tantangan zaman itu agar tidak tergerusnya budaya dan kita berani bisa mempertahankan dengan cara regenerasi. Kemudian ada yang perhatian terhadap budaya itu kan seperti saya umpamanya. Terus Pak mengumandangkan di mana kesempatan ada untuk bicara gitu. Kalau ada kesempatan polemik pada saat itulah bisa mensituasikan keadaan untuk mengutarakan yang harus dipertahankan. Akhirnya tugas kita sebagai yang menyadari untuk pempertahanannya terus mempelajari apa yang ada di desa itu yang harus dipertahankan. Gitu kan. Sebenarnya jangan sampai harus ada yang hilang. Selamat pagi teman-teman, jadi pada hari ini sedang berlangsung kegiatan riset collaboration yang diadakan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan University of Malaya. Jadi pada hari ini saya tengah bersama Bapak Humas dari pengurus masjid. Kepada Bapak mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ketut Muhammad Soeharto. Baik, Bapak Soeharto, mungkin bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap adanya kegiatan ini Bapak? Nah, ini menurut saya luar biasa ini. Artinya ini Pak, dalam kesempatan ini adik-adik mahasiswa tahu bagaimana sebenarnya Pegayaman itu secara kesejarahan, sosial, budayanya, dan pendidikannya juga. Jadi ini kegiatan yang luar biasa ini, kalau bisa sering-sering diadakan. Jadi kita bisa mensosialisasikan, mengkolaborasikan kegiatan antara mahasiswa dan warga. Baik, berarti dengan ada riset collaboration ini diharapkan mampu membawa dampak yang
baik bagi desa Pagayaman, betul Bapak? Pastinya begitu. Bagaimana mahasiswa ke depan ini berperan aktif ini. Kalau bisa KKN-nya di sini, kalau masih ada istilah KKN, penelitiannya di sini samping yang sudah sering ya, dan tetap dari Undip 1 melakukan penelitian di Pagayaman. Silakan berkolaborasi dengan Pagayaman dalam sisi apapun, seni, budaya, dan lainnya. Baik, lalu harapan selanjutnya nih kira-kira apa Bapak untuk perkembangan desa Pagayaman yang lebih maju nih ke Bapak? Ya, kita berharap sebagai generasi penerus di Pagayaman, bagaimana Pagayaman tahapan dinamikanya itu bertambah terus. Di samping kita belajar dari bagaimana sejarah yang mencatat bahwa Pagayaman sangat aktif di dalam dunia politik, pemerintahan kedaerahan, dan lain sebagainya negara, sehingga ada pahlawan di Pagayaman. Ke depan bagaimana Pagayaman ini bersinergi terus terhadap bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Baik teman-teman, jadi intinya dengan harapan lebih baik kita mampu dengan adanya research collaboration ini mampu membawa desa Pagayaman ke arah yang lebih baik lagi, betul Bapak? Mantap, Oke. mantap, setuju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan parum santi Bapak. Yeah. Santi Om. Terima kasih teman-teman semua, selamat pagi Bapak. Pagi.